Nama saya Mariana Ratu Ayu dengan NIM 2213062166. Kali ini saya akan membawakan materi dengan judul kompetensi guru, di mana kompetensi guru ini meliputi kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi keprofesionalan, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Nah, kompetensi guru di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru disebutkan bahwa kompetensi seorang guru yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kemudian kita masuk kepada macam-macam kompetensi guru. Pertama, ada kompetensi pedagogik, kompetensi keprofesionalan, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Nah, kompetensi pedagogik itu secara sederhana yaitu cara mengajar atau seni dalam mengelola pembelajaran. Kalau kompetensi keprofesionalan secara sederhana itu sebagai pengembangan atau penguasaan materi ajar atau isi dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian kompetensi kepribadian disebut juga kompetensi personal, yaitu seperti sifat, karakter, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian kompetensi sosial, yaitu kompetensi atau kemampuan guru terkait dengan komunikasi baik secara tertulis maupun secara lisan dengan siswa, kemudian dengan sesama guru, dengan orang tua siswa juga, dan masyarakat secara umum. Nah, kemudian kita masuk kepada kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik meliputi yang pertama penguasaan karakteristik peserta didik dari semua aspek. Nah, jadi sebelum kita mengajar, kita harus menguasai dulu karakteristik peserta didik itu seperti apa. Mulai dari gaya belajar mereka, kemudian latar belakangnya, kecerdasan, bahkan kondisi keluarganya. Kemudian menguasai teori belajar dan pembelajaran. Mengembangkan kurikulum sendiri, artinya bukan berarti kita membuat kurikulum sendiri ya teman-teman. Tapi contohnya dalam kurikulum K13 itu sebenarnya memang guru mengembangkan kurikulum sendiri sangatlah luas sekali, karena di dalam kurikulum K13 itu atau kurikulum nasional dan kurikulum inti hanya disebutkan kompetensi inti dan KD-nya saja. Kita bisa mengembangkan bentuk-bentuk seperti indikator-indikator, kemudian indikator itu kita sesuaikan dengan kondisi siswa, kemudian kondisi sekolah dan kondisi materinya seperti apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, kemudian menyelenggarakan kegiatan yang mendidik, kemudian memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi efektif dan empati, serta santun dalam berbicara. Kemudian kita masuk kepada kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan pembelajaran secara mendalam yang meliputi seperti menguasai SK, KI, dan juga KD. Kemudian menguasai materi pembelajaran dan pola pikir keilmuan, mengembangkan materi secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, dan melakukan reflektif. Kemudian kita masuk kepada kompetensi kepribadian atau personal. Nah, kompetensi kepribadian atau personal ini meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mantap dan stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah, kemudian kita masuk kepada kompetensi yang terakhir. Ada kompetensi sosial yang meliputi berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua wali peserta didik itu sendiri, serta bergaul secara
santun dengan masyarakat sekitar. Terima kasih.